presiden tun oh iya nabe tun oh jabatan di bagian di debot itu nabe dalam jabatan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Nah, maka harus pasti supaya amuruyo ba ida siru ke saya berbeda rakara kata rakara ida rai Indonesia dia kata harus hati-hati. Saya tidak mengancam orang, tapi saya memberikan arahan ini supaya yang namanya ASN, kepala desa atau perangkat desa, BPD yang dilarang oleh undang-undang untuk berpolitik praktis harus ikuti apa kata aturan. Karena apa? Naksa, peliharalah aturan, maka aturan akan memelihara engkau. Kalau kau keluar dari itu, kau hati-hati. Itu. Oke, lanjut. Bapak dengan mama, ia Mektihan dan sekitarnya, ini yang paling beruntung. Boleh menyukseskan acara kampanye kita hari ini. Kenapa orang paling beruntung? Ini kesempatan, Bapak dengan mama punya kesempatan untuk mendengarkan secara langsung apa program, visi misi dan program dari kita era. Ini yang paling beruntung untuk dengar langsung. Kira-kira paket kita saya bupati, wakil bupati, atau sebutan kita anak bupati 1, bupati 2. Kira-kira visi misi dan programnya sah. Nah, orang sida visi misi dan program akan disampaikan oleh Bapak Kim dan Bapak Edo. Hanya kalau secara umum supaya habitis neon. Nah, pertama, supaya Bapak Noma masih hatene, dengar baik-baik, pasang telinga, supaya yakin bahwa kita itu punya program yang jelas yang mengarah pada pro rakyat programnya. Jadi kita ini, ya kita supaya Bapak Noma masih hatene. Kita punya program kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan ini kita akan hidupkan kembali semua. Nah, bersama kita harus hidupkan. Dengar baik-baik. Supaya Bapak dengan Mama tahu, di Kabupaten Melaka, tiap tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Loit Trinuniaknya tiap tahun datang dari Jakarta itu tahun kemarin itu 800 miliar lebih. Tahun 2024 ini setelah perubahan APBD Loit itanya 930 lebih miliar tiap tahun. Uang rakyat itu datang dari Jakarta setiap tahun 930-an miliar. Bodik 2024, 2025 pasti sama atau 900 miliar. Nah, dari 900 lebih miliar ini, supaya Bapak dan Mama dong harus dengar baik-baik. Nah, dari 900 miliar lebih ini, siapa yang punya kewenangan untuk mengatur, merancang program dan anggaran ini supaya Pelehudi-Heliku itu. Kira-kira siapa? Ulun botan ya temhili bupati dengan wakil bupati yang punya kewenangan untuk merancang dan membuat program sehingga Loit Indonesia 900 lebih miliar itu mereka bisa programkan supaya dilayani dikerian Marino difaefa. Tentu uang rakyat sebanyak-banyak itu tiap tahun mai miliar atus walu miliar atus siwi mai terus itu harus uluna harus dihare. Seluksia ini harus perhatian bahwa apakah setiap tahun uang rakyat yang datang dari Jakarta kisaran 800-an miliar itu seluksia pernah di ulun di naliku barenu renu puan biaka atau renu kasasar. Ini rakyat sudah harus tahu bahwa uang rakyat itu tidak sedikit. Surat Tinan Walu, Tinan Ida, si Jakarta miliar atus walu, bahkan tahun ini miliar atus siri.
Loit Renu deh. Tetapi kenapa? Yang namanya uang APBD itu uang rakyat, berarti loit naiknya di Renu, rakyat punya uang. Tetapi loit naiknya kita letu engkau sasar, letu susar, tetapi makanya loit kita tuan loko. Nah, ini yang harus dijelaskan, didengarkan oleh rakyat untuk menentukan sikap. Boleh kiri emang pemimpinnya harus rona kalau dia supaya lebih ini salah ulun supaya lebih tidak lauk loit Renu dia meliar atus nenek lauk bayi Renu supaya paling kurang dia tidak memperkaya semua masyarakat, tapi paling kurang Renu kerian lebih kesasar. Ini yang harus diperhatikan secara baik. Dan seluk siro ditiarin heretian. Apakah kaya loit Renu dia kuain wainnya ini kerian kesasar kalale kan pernah roditian. Ini yang harus kita buka semua. Kira-kira rakyat itu punya kepentingan apa? Pilih ulun nih. Memang harus itu loke. Nah, kita bedah di bidang pertanian. Kita lakukan evaluasi. Nah, pemimpin yang namanya bupati dengan wakil bupati setelah jadi, kalau siada ditian, mereka harus mengetahui secara jelas apa pekerjaan rakyatnya, sehingga uang ratusan miliar itu ketika dia membuat program dia harus numerasi dia benar-benar kona, dia harus tahu dulu itu supaya lo itu miliar ratus walu miliar ratus siri deh, atau di hak lauk program atau di halo sasa numerasi dia tahu kona, dia harus tahu mati itu dulu. Pertama, bahwa di Kabupaten Malaka jumlah penduduk kurang lebih 200.000 jiwa. Nah, dari 200.000 jiwa itu yang namanya usia produktif atau usia yang sudah bekerja itu sekitar 60% bermata pencaharian petani atau peternak. Nah, yang namanya kerian tani atau Hokiat Lotuk itu 60% dari jumlah penduduk Kabupaten Malaka. Jadi emang kerian tani loh Hokiat Lotuk paling wain. Nah, terus pertanyaannya, apakah dia natene hakake sekalale? Kalau natene nan sama loit Renu dia miliar atus-atus, tetapi hanya balik tanah saja rakyat tidak bisa. Itu kenapa? Sementara loit dia kah? Oh hanya kaya los deh, buat mau ingat lao. Nah, ini yang harus pemimpin yang kita pilih itu harus paham yang saya omongin. Itu dia, bahwa 60% rakyat petani itu bekerja atau bermata pencarian di bidang pertanian atau peternak. Nah, misi harus retene sehingga loit miliar atus Renu dia kaya nolak dia. Woi, pertanian berarti nuna pertanian. Dia harus bedah pertanian itu. Ada pertanian lahan kering, ada pertanian lahan sawah. Kalau harawe loit Renu dia miliar atus itu tuh halo sa kalau ima Renu tani materian harawe. Nah, bukan kau anggarkan di bawah 2M untuk urusan sawah. Dia lebih anggarkannya wain supaya kelompok tani harus dapat traktor, pupuk tidak boleh macet, benih padi atau bibit tidak boleh macet, dunia boleh taruhe. Nah, terus kalau pupuk mah, semprot mah, bibit mah, traktor mah, kira-kira boy anggarkannya omatene lale bahwa rai malakane kerian haroe ne paling baik omatene lale mau ikut basic bata polo ikut hal buat tidak nih tahu tetapi tidak mau tahu sengaja. Wajib anggarkan itu karena petani yang namanya petani saya kerian tono kerian haroe ini paling wain. Makanya anggarkan uang itu sebanyak-banyaknya untuk bidang itu supaya traktor lebih kesasar, pupuk lebih kesasar, bibit lebih kesasar, rumput ke AIW sasaka, obat ke lebih kesasar, tidak boleh. Lusabak lebih kesasar. Kenapa? Jawabannya apa? Tidak boleh kesasar. Wah ini loit miliar atus kaya ini si loit oh hanya kaya deh.
Bagaimana Loid naik nakasasar omoy lalalik los oloko liu? Tidak boleh itu. Lok hamos. Nah. Atau peternakan deh. Dinas peternakan meneri renu sia kabawi adalah simu, pahi adalah simu, manu adalah simu, pahi moras ka, kabaw moras ka. Eba renu sia mabulu mantri sia may sonas elutan teni. Apa manfaatnya dinas peternakan didirikan untuk dia mengakomodir kepentingan rakyat dalam hal peternak. Manfaatnya apa? Nasabak dinas tidak dari no hai polin, kabau lasimu, pahi lasimu, bibi lasimu, manu lasimu, moras pa bolu may sonat selutan teni. Sementara lo miliar atus ribu dia kau tak kekes dia, main faenotian dinas peternakan dia emik butuh kira, dinas tidak emik butuh kerja. Ane dinas peternakan dia kau harus sah, lebih besar dinas tidak ini contoh saja. Nah, terus ida pertanian lahan kering, ida filarai nih, aike filarai nih. Loit miliar atus loit na ina bela fila netik rayo mo ino masak baru tiu nek baru tina be loit na ina fila netik mia rayo mo ino mo lawale padahal loit telosok air deh renu nili na sayo ba ulun bat renu via ba akay loit bat boy bitemak nasa pananai na kona tapi na ina kasasar sudah tidak lo itu miliar atus renu dia kan maitan tapi nanain kesasatan. Nah, ini yang harus dirubah. Makanya hukum enak mulai. Makanya undang-undang atau pemerintah memberikan kewenangan atau kedaulatan kepada rakyat untuk setiap 5 tahun. Kalau renu nili na saya mana desa ya, bupati, DPR, gubernur, presiden setiap 5 tahun. Kalau renu nili na saya, boleh kaya renu loite, maknasa kelakonan 5 tahun lagi rakyat punya kewenangan yang diberikan mutlak kedaulatan itu oleh undang-undang untuk pilih ulang. Itu namanya kalau omak kerian lakona. Menurut rakyat, kau kerja untuk rakyat tidak betul, akai dan loit temu di lakona, rakyat punya kewenangan untuk memilih ganti. Pergunakan atau manfaatkan aturan yang diberikan oleh undang-undang kepada rakyat untuk menentukan sikap siapa yang layak jadi pemimpin menurut rakyat. Dikat naliku emarilu dia, pilih dia. Jadi harus sir halo dia tan ema balu ira Indonesia ema balu no ditia. Jadi ini hare halo dia keluar matan lokenya no di hare halo dia apakah selama ini ipilih saya dia kaya dulu itu miliar atus no dinikah nak lauk baredu lo na ina nak lauk ko nakalale. Nah harus saya lekeran bahwa sudah tahu itu sebetulnya. Nah, maka kita harus bersyukur bahwa yang namanya aturan pemerintah kita harus bersyukur setiap 5 tahun dia memberikan kesempatan kepada rakyat untuk rakyat bisa memilih. Ya kalau kerian dia dipertahankan kerian lakona rakyat punya kewenangan untuk pilih ganti orang. Oke. Nah, hak kabarak tambah pakai 2. Ini kabarak wale tebuatnya jam 6 mos. Orasnya jam 5 jadi ke barat. Yang kedua, Bapak dengan Mama dorang di wilayah Malaka Barat, kita neon ki, kita juga tahu. Kenapa? Saya bilang, di wilayah Dapil 3, jumlah pemilih nanti suara sah itu akan mencapai 26.000, 27.000. Supaya hal kata Bapak Mama Sia bahwa di wilayah Dapil 3, calon ida deh. Nah, prediksi kita itu polos resina Masia deh, ruang ulu mate.
lolos presiden. Ini prediksi. Dua dulu. Terus wilayah dapil 1. Nanti suara sah itu diperkirakan akan mencapai 36 atau 37 ribu. Dapil 1. Dari 36-37 ribu nih, supaya Bapak Noma masih Rona, 15 ribu nih mate. Nah, 5 itu sudah pasti menang, kita enak. Nah, Melaka Tengah sudah pasti menang. Kenapa menang? Bapak Yan ada di sini untuk wilayah Desa Bakiruk dan Desa Kawanasa. Terus Bakiruk lagi ketua tim Garda ada di sana. Bakiruk pun ya. Itu Bakiruk. Saya tampilkan data di Melaka Tengah supaya tahu. Ada DPR dari Desa Bakiruk. Ada ketua Garda dari Desa Bakiruk. Nah, terus Bapak Yan ini Bakiruk Kamanasa hari kakak. Baru-baru saya DPR suara terbanyak di 3 desa itu. Nah, terus bergeser ke wilayah Desa Umba Ketahan. Iya, Desa Umba Ketahan nu menen harus saya DPR ko di desa luar dia. Nah, suka kebetul nalaran. Terus iya wilayah Desa Wehali sebagai pemilih terbesar. Begini langsung di Desa Wehali. Nah, terus satu suara ya Desa Wehali nih. Laran bakateu we malai tubaki ni hau ko papayan ami sona makasai halarana. Kalau sudah Bapak Musa tan ami betun hu ami lapang suwe betun. Trai Wehali ya lapang suwe ami hu ni masai masai suami ni no onan sano ni di wilayah Desa Wehali, Umba Ketahan, Umanen, Bakiruk, kakak menasa, ani amina itu ada hono tuh no kang teosia, Bekim nen langsung ini ya, terus ay merokat ini ya, ketua tim kecamatan Melaka Tengah itu kakak Presi, yang merupakan suara terbanyak kedua waktu calon desa di Desa Wehali, suara paling baik di Desa Wehali calon DPR, ini amin siro amino Ami leo na investigate sudah saya. Masa oma kayak ami ba makas lebih Peter Nobeya TV tunalan wana ni susah oseo. Kau siapa? Malo. Ano Peter makas ay ma calon DPR ay sabi tunalan lawan dia besok bertingkat kalah. Kalah. Ano Peter lo itu loh, tetapi bertingkat si kalah kalau yang melawan itu. DPR saya pakai sugat loh apa? Itu wilayah Kecamatan Melaka Tengah. Saya bergeser ke Kaletek sesuai dengan Bereliku. Inahu Pak Seliman. Dengar, di wilayah Kaletek sesuai dengan Bereliku itu nanti suara sah mencapai 3.400 atau 3.500. Resine saya, tapi hampir resin haino. Inan turunan mate. Nah. Ate nggak ini be. Terus kita beranjak ke wilayah Kateri dengan Barada. Saya omong ke Barada supaya wilayah Desa Barada, Basti Bunololo, supaya Bapak Noma Masirona, marodi kita lalele. Masama lalele. Baru-baru ini DPR suara terbanyak dari seluruh caleg di wilayah Barada, Peter. Suara terbanyak kedua, Yanorius Nahak di Desa Barada. Aminain harus suara terbanyak pertama, suara terbanyak kedua, Yanorius Nahak. Suara terbanyak ketiga masih PKB lagi, namanya Yerian Gadas di Desa Barada. Ani yang ambil untuk foto mau diambil, namanya Belanda namanya. Kau omong tentang wilayah Melaka Tengah dengan wilayah Kaum Lima kau hati-hati kata kau. Pakai sebenarnya beur mau balu nabe so yang nasa kola deh ya lewat supaya tahu. Jadi di wilayah Melaka Tengah Kaum Lima dengan Kaum Lima Timur
saya pastikan kita emang menang. Dapil 1. Ok maksud itu ok satuan nih. Ini isi lolok mesak deh. Tapi ambil hose manain irai dapil 1 lemon neote. Terus untuk warga baru. Rai dapil 1 nih warga baru wadid. Begini toh 10.000 lebih. Warga baru sih. Lain ukur calon bupati. Ibu Sisilia Kim. Ukur warga baru. Sasi Resinde. Lamola. Ini saya tampilkan kita punya kekuatan di dapil 1. Bahwa prediksi kekuatan di kita di dapil 1, saya yakin dapil 1 kita menang, dapil kita apalagi pasti kita menang telak dapil 3. Terus saya maju ke dapil 2. No, emi dan nak Peter, emi dapil 2 dari Rihun 5 lah tau kakwa. Rihun 5 taruh los Melaka Barat tiba, ne apa? Oke, saya pilih dapil 2, tahu umalor. Apakah baru buat tetitan 2 hari kau kondisi umalor, tahu lain. Hari kau kondisi umalor, maka asal resi. Tawar lano, ide umalor, maka asal rai mataus ka. Aterus. Tawar aja kita main push up saja. Kalau kami kalah di desa Ubalor itu saya push up 200 kali. Kalau ini kalah, ini cukup 50 kali saja. 200 berbanding 50 saja. Itu push up deh. Halai kita. Nah, hak tetian kobi itu dia pakai tawar bohong ke push up. Mate. Iya Rai deh. Jadi anak Peter ini Rihun 5 lah toh iya dapil 2 nih. Aduh, oke sih. Kakak saya kuit kalau toh hari Rihun seluruh dia nuna be. Kalau liu 10.001 nuna be. Nah kakak sekali wala dia tadi kampanye. Nah, tanpa tahu dia ide hak tawar si toh hari Rihun seluruh nuna be. No hai mat. Jawab foto. Ida pusat apa toh hari Rihun seluruh be pusat lah. No hai tahu tuh berani no hai. Bagaimana pemilih suara sahnya itu mencapai 44 sampai 45.000 nanti? Kita beli Rihun seluruh leto. Sementara tim dari 4 kecamatan saja sudah hampir 2.000.